Mohon penjelasan tentang doa awal tahun dan akhir tahun. Apa dasarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bila ada orang menyebut bahwa doa awal tahun akhir tahun dari Nabi, maka bohong, sebab zaman Nabi belum ada awal tahun. 10 tahun Nabi menjadi presiden raja di kota Madinah, tak ada awal tahun akhir tahun. Mereka dah ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rajab, Syaban, Ramadan, Muharram, Safar, tapi tak ada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Maka kita tak pernah tahu bila Nabi lahir tahun sekian, tak ada. Bila Nabi lahir tahun gajah. Bila Nabi Isra Mi'raj tahun Duka Cita. Bila tahun itu ada banjir, mereka sebut Amul Faidan, tahun banjir. Bila tahun itu ada orang meninggal pakcik Nabi, meninggal isteri Nabi, mereka sebut tahun Duka Cita. Tahun 10 tahun Nabi tak ada, tahun baru, tahun Hijrah. Lepas itu naik Sayyidina Abu Bakar 2 tahun jadi khalifah, pun tak ada kalender. Lepas itu naik pemerintah Sayyidina Umar, maka ada gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari yang menerima surat dari Romawi. Bila dia pandang ada tarikh hari bulan Ogos, kita kenapa tak ada? Maka bermusyawarahlah pada masa kekuasaan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Selepas itulah ditetapkan Muharram sebagai bulan 1 dimulai dari sejak hijrahnya. Maka kita pun punya tahun 1439 Hijriah. Hijrah dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selepas itu barulah kita tampak. Ini dalilnya dari mana? Dalilnya umum saja. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Nak makan, baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nak masuk dalam toilet, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nak masuk masjid, baca doa. Maka dalam hari-hari yang baik pun dia baca doa. Dia masuk bulan Muharram, dia baca doa. Dalilnya mana? Dalil am. Yang perbuatan tak boleh dilakukan, tidak ada dalil sama sekali. Dalil am tak ada, dalil khas tak ada. Maka tentang awal tahun, akhir tahun, ada dalil khas, dalil khusus tak ada. Sebab tahun itu tak ada zaman Nabi. Tapi dalil am, dalil umum ada. Meminta kepada yang baik-baik. Ini awal Muharram baik, supaya sampai setahun ini baik, anak istiqamah, dijauhkan dari perbuatan zina, dan sesuai tajuk kita malam ini, diberikan sabar dalam ketaatan. Minta kepada Allah. Tentang baca Yasin 3 kali. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Sahihkah hadis ni Ustaz? Buka tafsir Ibnu Katsir. Nama yang menulisnya siapa? Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, tapi sebenarnya namanya yang betul Tafsir Al-Quranil Azim dalam mukadimah surat Yasin. Maka di situ disebutkan sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, maka pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sahihkah hadis ini? Kata Imam Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, baik. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Antara hasan dengan sahih sanadnya jayyid, elok diamalkan, tidak dhaif. Bagaimana kalau dibaca malam nisfu Sya'ban? Adakah keutamaan malam nisfu Sya'ban? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqihi. Allah berikan ampunan kepada yang berdoa malam itu, illa kecuali 2. Yang tak diberi Allah ampunan malam nisfu Sya'ban ada 2 orang. Yang pertama musyrik, masih mempersekutukan Allah. Yang kedua musyahin, belum berdamai, belum islah, masih berkelahi juga lagi dengan sahabat, dengan kawan. Maka kata Allah, jangan terima doanya. Maka tentang hadis malam nisfu Sya'ban, kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, hadis malam nisfu Sya'ban hadis sahih. Tapi Nabi tidak bagi tahu malam itu diisi dengan apa.
Malam nisfu Sya'ban, malam utama, diampunkan Allah dosa. Siapa yang berdoa, siapa yang tahajud, nak diisi dengan apa? Maka ulama berijtihad, nampaknya eloklah baca Yasin tuan. Kenapa Yasin? Sebab Al-Baqarah terlalu panjang. Siapa yang sanggup sekhatam Al-Quran, tak usah baca Yasin. Kenapa? Karena dengan khatam Quran, Yasin sudah masuk. Siapa yang sanggup mengkhatamkan Quran semalam? Imam Syafi'i bersama Imam Yahya bin Ma'in bersama Imam Hambali satu kamar waktu pergi haji. Pulang dari Masjidil Haram, masuk ke dalam kamar, Imam Syafi'i berbaring. Imam Yahya bin Ma'in pun berbaring. Lalu kemudian Imam Hambali tegak, rukuk, sujud, tegak, rukuk, sujud, tegak, rukuk, sujud. Selepas subuh Imam Syafi'i bertanya, Hambali, ya, mengapa engkau malam tadi aku tengok, aku pandang dari isyak sampai subuh tegak, rukuk, sujud? Aku mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk dalam tahajud. Siapa yang boleh malam itu? Sila. Saya tak sanggup Ustaz, saya baca Yasin 3 kali. Elok, apa salahnya? Yang tak boleh itu dia baca the Holy Gospel 3 kali. Tak ada dalil. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Selepas baca Yasin, ya Allah murahkan rezeki kami. Selepas baca Yasin, jaga kami dari musibah. Selepas baca Yasin, apa namanya itu? Bertawassul dengan amal soleh. Mana dalil tentang tawassul? 3 orang masuk ke dalam gua. Tak lama sesudah itu datang batu besar bergelinding menutup pintu gua. Gelap. Yang pertama berdoa, ya Allah, aku pernah bersedekah kepada budak sahayaku. Kalau memang sedekahku ini bisa menolong aku, tolong kau bukakan pintu gua ini. Terbuka karena doa tawassul. Yang satu lagi bertawassul, aku berbakti kepada bundaku. Kalau memang bisa menjadi tawassul, maka bukakan. Terbuka. Yang satu lagi bertawassul, aku pernah menjalin cinta kepada saudari sepupuku. Kami hampir berzina, tapi tak jadi berzina kerana takut kepada engkau. Bukakanlah, terbuka. Itu dalil boleh bertawassul. Bertawassul dengan Yasin. Dengan barakat surat Yasin ini, maka mudahkan urusan kami tahun ini. Siapa yang mengatakan Yasin boleh memudahkan urusan? Buka tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Bila dibacakan pada perkara yang sulit, maka Allah berikan kemudahan. Sulit rezeki, bagi kemudahan. Sulit mati, bagi kemudahan. Maka bila ada orang susah nak mati, baca. Saya Pak Ustaz, kata seorang ibu-ibu, isteri, macam mana supaya laki saya ini cepat mati? Tak boleh dihajatkan. Tapi bila ada orang sakit sakaratul maut, dia lama tak mati-mati, maka disuruh baca Yasin. Selepas baca Yasin, ya Allah, bilalah nampaknya umur baik, panjang baik bagi dia, maka panjangkan umurnya ya Allah. Tapi kalau nampaknya dia semakin menderita, kenapa kita tak baca kuat? Bila kita baca kuat, tentu keluarga dia sedih hati. Takkan kita cakap bila dia menderita, cepatkanlah dia mati. La tuqra'u fi amrin asir. Bila dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah, maka Allah memudahkannya. Bukan kata Abdul Somad, hamba dhaif fakir, saya hanya membacakan kitab sahaja. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin. Elok dasar. Apakah ini pernah dibuat Nabi? Ini pokok pangkal masalah. Sebab ada orang yang mensyaratkan, pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Bila tak dibuat Nabi, maka masuk neraka. Ini musibah. Ini musibah. Kerana sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, cakap Nabi, tak pernah dibuat Nabi. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Sunnah takririyah, perbuatan sahabat yang diperakui oleh Nabi. Saya bagi satu sampel yang tak pernah dibuat Nabi. Mana contoh? Abdurrahman ibn Auf, bila dia masuk ke rumah dia tengah malam, dia balik malam, dia masuk rumah, dia baca ayat kursi di 4 sudut rumah. Masuk sudut sebelah kanan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Masuk sebelah kiri, Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Masuk sudut belakang, Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bila pakai kaedah ini, pernah tak dibuat Nabi? Mana Nabi pernah buat?
Carilah hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Tayalisi, Muwatta Malik. Tidak pernah Nabi mengajarkan bila engkau balik ke rumah, bacalah ayat kursi di 4 sudut rumahmu. Tak ada. Maka bila dikatakan pernah tak dibuat Nabi, maka kata Imam Syafi'i, bila perbuatan itu tidak pernah dibuat Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Tapi bila dia bersesuaian dengan sunnah, maka namanya bid'atun hasanah. Tapi bila dia bercanggah bertentangan dengan sunnah, bid'atun dhalalah. Maka banyak perbuatan yang tak dibuat Nabi. Bila kita katakan bila tak dibuat Nabi, maka bid'ah. Maka Abdurrahman bin Auf masuk neraka gara-gara membacakan 4 ayat kursi di 4 sudut rumah. Contoh kedua, Abu Hurairah bila dia nak tidur malam, dia bertasbih al-fa'udah 2000 simpul. Dia ambil tali panjang, dia simpul 2000. Subhanallah, 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 subhanallah. Carilah dalil. Pernah Nabi ajarkan, hai orang beriman, bila engkau nak tidur malam, ambillah tali-tali, buatlah 2000, bertasbihlah engkau 2000 kali. Mana ada? Itu perbuatan sahabat dan Nabi tak pernah memperakuinya. Nabi tak pernah mengatakan perbuatan engkau benar. Sebab Abu Hurairah melakukan itu setelah Nabi SAW meninggal. Tak ada hadis taqririyah. Maka perbuatan yang dilakukan Abu Hurairah itu perbuatan apa? Bid'ah. Tapi bukan bid'ah dalalah, karena dia masih bersesuaian dengan sunnah. Maka selama ada dalilnya, tak boleh kita katakan bid'ah. Bila kita katakan hai pembuat bid'ah, maka kita sudah mengatakan hai pembuat dalalah, hai penghuni neraka jahanam. Nauzubillah, menuduh kawan sahabat pelaku neraka jahanam. Orang sering menyebut yang baik itu datang dari Allah. Bukan orang menyebut, saya tidak menyebut. Dan yang buruk itu adalah dari saya sendiri. Apakah yang buruk itu datang dengan izin Allah? Ini dalam kajian. Al-insan manusia bainal musayyar wal mukhayyar. Musayyar dijalankan Allah semacam wayang, nak ke kiri, nak ke kanan, nak ke atas, nak ke bawah. Musayyar. Mukhayyar dia boleh memilih. Manusia antara dua, memilih dan tidak memilih. Abdul Somad ada kalanya dia tak boleh memilih. Abdul Somad menjadi orang Melayu Riau. Saya tak pernah memilih. Tak pernah malaikat datang membawa secarik kertas, lalu malaikat bertanya, kau nak jadi orang mana? A. Arab. B. Batak. C. Chinese. Nak jadi mana? Tak pernah. Maka saya masuk ke dalam perut orang Melayu Riau. Itu pilihan saya kah atau pilihan Allah? Allah memilihkan. Maka kita tak boleh benci pada orang kerana suku dia. Hei, kamu tak boleh. Kerana Allah memilihkan dia. Tapi ada saatnya kita memilih. Ini khamar dan ini zam-zam. Ini khamar, ini zam-zam. Saya berada antara dua pilihan. Bila saya minum khamar, syifa'un min kulli da', obat dari segala macam penyakit. Syifa'un lima syuribalah, menjadi obat kalau diminum. Bila saya minum khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan, najis, kotor, perbuatan syaitan. Maka saat itu saya memilih, kau nak minum mana Abu Somad? Maka saya pun memilih yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu saya tak takbur, saya tak berkata akulah yang memilih ini, enggak. Tapi saya mengatakan ini semua atas taufik dan hidayah dari Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Allah pinjamkan engkau Abdul Somad 5 sama basar, kalam, kudrat, iradat. Dia bagi kau telinga, pakai. Ustaz bagi tazkirah, jangan minum khamar. Pandang mata, lihat televisyen. Bagaimana orang minum khamar boleh jatuh dalam kolam, boleh masuk dalam sungai. Pakai hati, renung berfikir, ini khamar tak baik. Pakai akal, ini khamar tak betul. Maka Allah bagi engkau kudrat.
engkau bagi Allah iradat. Qudrat, mampu untuk mengangkat gelas. Iradat, ada keinginan. Ada keinginan, tak ada qudrat, tak jadi minum. Ada qudrat, tak ada iradat, tak jadi minum. Maka ini Allah pinjamkan sampai masanya nanti akan ditanya oleh Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak boleh dinisbatkan semuanya kepada Allah. Bila orang menisbatkan semua kepada Allah, maka dia akan jatuh kepada Jabbariyah. Kenapa kamu minum khamar tadi? Dia minum khamar, dia mabuk. Selepas itu dia ditangkap. Kenapa kamu minum khamar? Allah menyuruh saya minum khamar. Maka kata Sayyidina Umar, cambuk dia, sebat dia lebih daripada biasanya. Kenapa? Kerana dia berani minum khamar. Yang kedua, kerana berani bicara takdir, karena hawa nafsunya tidak berdasarkan kepada iman. Oleh sebab itu maka dalam masalah ini kita mesti ahlu sunnah wal jamaah. Ini semua kuasa dari Allah. La tataharraku dzarratu illa bi'idznillah. Tak bergerak biji sawi kecuali izin Allah, tak jatuh daun kecuali izin Allah. Tapi Allah berikan manusia al-kasbu. Asy'ari, berakidah Asy'ari, Allah berikan kita kasbu, ikhtiar, berusaha. Sudah berusaha, tak juga seperti yang diharapkan, qaddar Allah, takdir Allah SWT. Rumah, di dalam rumah ada lemari. Di dalam lemari ada laci. Lacinya dikunci, kuncinya disimpan, lemarinya dikunci. Lemarinya dikunci, disimpan, rumahnya dikunci, kuncinya disimpan. Ada penjaga, security, simpan. Terbakar juga. Qaddar Allah. Jangan berkata, kenapa terbakar, kenapa terbakar, kenapa terbakar, kenapa terbakar, kenapa terbakar. Qaddar Allah. Jangan pernah kau berkata, kalaulah aku tak pergi, kalaulah kuncinya tak pergi, kalaulah security-nya tak tidur, kalau. Qaddar Allah. Kenapa kalau itu yang membuat orang lama-lama boleh tersenyum seorang diri. Maka iman kepada takdir. Bila engkau sudah berusaha, tetap juga terjadi qaddar Allah. Tapi bukan berarti tak ada usaha. Awak kenapa tak usaha? Saya serahkan aja sama Allah. Jabariyah. Ini perlu dipahami. Sedangkan kita bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua dari Allah, tapi kita ada ikhtiar, ada al-kasbu, usaha. Sentiasa merahmati Allah. Sentiasa merahmati Ustaz. Mohon Ustaz terangkan kami bahaya liberal dalam Islam. Kerana golongan ini semakin berani menentang mufti dan ulama. Ada patung besar, nama patung Liberty di Amerika. Liberty liberal. Kerana mereka terlalu lama ditekan oleh raja dan Pope di Vatikan. Maka pada abad ke-15 muncul gerakan Renaissance, kebangkitan melawan kerajaan-kerajaan mereka tumbangkan. Maka Juan Carlos tiada kuasa di Spain, Spanyol. Maka kemudian muncullah Prime Minister kerana mereka menumbangkan raja-raja. Kemudian mereka tak lagi percaya kepada Pope, mereka melawan itu. Maka muncullah gerakan bernama liberal. Awalnya abad ke-15 di Europe, Jerman, Inggris, England, France. Lalu kemudian datanglah ke negeri-negeri Islam melawan. Quran tak lagi sesuai dengan zaman. Hadis Nabi mesti dibuang, dicampakkan. Ini adalah gerakan liberal. Maka kita dalam Islam tidak pernah diajarkan siapa yang melawan nanti akan dibakar seperti Galileo Galilei yang disalib dibakar. Islam mengajarkan berpikir bebas, tapi dalam kebebasan itu tetap ada ikatan. Iqra, bacalah apa yang kau nak baca, bacalah, tapi tetap ada ikatannya. Apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Allah. Islam bukan tak boleh pakai akal. Kalaulah tak boleh pakai akal, macam mana nak mengharamkan minuman yang keras? Mana ada itu dalam Quran? Itu pakai apa? Quran, hadis, ijma', qiyas. Pakai qiyas. Oleh sebab itu Islam pakai akal. Tapi akal bukan number one. Akal number dua. Yang pertama adalah wahyu. Sedangkan mereka mengatakan tak ada tu wahyu. Wahyu itu tak ada.
tapi kita percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu dari Allah. Disitulah letak clash civilization, pertembungan antara dua peradaban timur dan barat. Barat mengatakan tak ada nabi itu, sedangkan kita meyakini bahawa Allah memilih dia. Kenapa Allah pilih dia? Kenapa Allah tak pilih orang Melayu jadi nabi? Kenapa Allah mesti pilih orang Arab? Itu kehendak Allah SWT. Orang Yahudi tak mahu nabi dia orang Arab, dia ingin nabinya orang Yahudi. Tapi kita tak pernah mempermasalahkan itu. Tadi kita semua bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka masukkan anak-anak kita ke sekolah yang pendidikan agamanya kuat. Paling tidak ada 5 pelajaran agama, barulah dia kuat. Pertama, Quran hadis. Yang kedua, akidah akhlak. Yang ketiga, sejarah Islam. Yang keempat, bahasa Arab. Yang kelima, fiqh. Kalau ada 5 ni, insya-Allah kuat. Ustaz, wajibkah sebuah kerajaan melaksanakan hukum Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Kerajaan Melayu di Sumatera, kerajaan Melayu dari mulai Kelantan, dari mulai atas sana Patani yang sekarang dikuasai oleh Thailand, turun ke Kelantan, Perak, sampai ke bawah Selangor, Johor, masuk kemudian yang sekarang berubah menjadi Singapura. Kerajaan Melayu itu masuk ke Kalimantan, kerajaan Banjar, ulama besar bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lalu kemudian sampai ke Jawa, kerajaan Demak, dulu Majapahit Hindu Buddha, masuk Wali Songo, berubah menjadi kerajaan. Bahkan sampai ke Sulawesi, ulama besar bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, semuanya menerapkan syariat Islam. Tapi setelah datang penjajahan, tawar menawar, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Oleh sebab itu maka kita mesti ada usaha. Sebagai seorang pensyarah, saya sampaikan ke siswa, ke pelajar bahawa ini hukum Allah SWT. Jangan sampai mereka menjadi tidak mengerti ajaran Islam. Itulah perlunya yang 5 tadi: Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, fiqh, sejarah Islam. Supaya mereka tahu bahawa sejarah Islam ini dulu kita pernah menguasai dunia, tapi kemudian berakhir pada tahun 1924 dengan hancurnya Turki Utsmani, dengan naiknya Mustafa Kemal Atatürk. Itu dia pahami melalui sejarah Islam. Ini nampaknya yang bertanya ahli tarekat. Dia nak uji, bolehkah Ustaz ni membaca yang batin? Apa hukumnya meletakkan gambar Wali Songo di depan pintu rumah? Wali Songo tidak pernah ambil selfie. Sebab masa dia Samsung belum ada lagi. Itu hanya orang mereka-reka, agak-agaknya macam inilah bentuk dia. Sama seperti orang menggambar Tok Kenali, Syekh Abdul Wahab Rokan, ulama-ulama besar, kecintaan mereka kepada ulama, lalu dia buatkan gambarnya. Nah, masalah gambar ini haramkah? Maka ada seorang ulama besar, mufti Mesir, namanya Syekh Bakhyat Al-Muti'i. Pendapat dia inilah yang diambil, dinukil oleh para ulama. Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan gambar tidak patung. Yang tak boleh itu patung. Patung itu bila dia kita bagi cahaya ada bayang-bayang, dibentuk, dicetak, diukir, dipahat, baru tak boleh. Adapun setakat gambar saja, maka tak menjadi masalah. Gambar illa riqman fi thawbin, gambar di kain, gambar di kertas, tak jadi masalah. Malaikat katanya tak masuk ke dalam rumah. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau ada patung. Ada gambar tak jadi masalah. Itu pun rumah yang ada patung, malaikat yang tak masuk malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Nah, ini masalah hukum gambar. Yang kedua, keyakinan terhadap gambar itu. Nah, ini pembahasan yang kedua. Bila awak pasang gambar wali Allah ini, maka dagangan engkau akan laris.
jin hantu setan tak akan masuk. Ini rusak keyakinan dia. Maka saya jawab satu-satu. Pertama, masalah hukum gambar. Gambar tak sama dengan patung. Yang kedua, apa keyakinan awak tentang gambar itu? Saya masuk ke rumah orang, dia buat ada di rumah dia gambar Syekh di Mesir. Hampir setiap rumah ada gambar Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Kenapa gambar Sya'rawi awak buat di rumah? Saya cerita pada saya Sya'rawi. Bila saya pandang, saya ingat kepada Allah. Bukan saya Sya'rawi itu Allah. Dia tak mendatangkan manfaat, dia tak mendatangkan mudarat. Tapi saya suka kepada saya Sya'rawi. Tak ada salahnya. Gambar ulama. Ini. Tapi bila dia meyakini, bila awak pasang gambar Syekh Sya'rawi, maka segala hantu setan akan takut pada gambar ini. Maka merusak akidah keyakinan kepada Allah. Andai Syekh Sya'rawi hidup pun belum tentu dia suka pada perbuatan kita ini. Suatu ketika sahabat Nabi bernama Khalid bin Walid kehilangan qalansuah, peci dia, topi dia. Mana topi saya? Mana topi saya? Kata Khalid bin Walid. Mana topi saya? Kata orang Khalid bin Walid, apa engkau berteriak mencari topi? Topi kan banyak berjual di pasar Madinah. Kata Khalid bin Walid, bukan masalah topinya, tapi di dalam topi itu ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah topinya, rambut. Rambut itu apa? Dengan melihat rambut itu terkenang aku kepada dia. Dengan melihat gambar itu ingat aku kepada ulama itu. Maka tapi bukan gambar tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Tuan Fulan bin Fulan, tolonglah sebelum berangkat ini. Bukan, kita tak sama dengan para penyembah berhala. Tak pernah saya menengok orang sebelum pergi kerja dia sembah dulu Wali Songo. Ustaz di rumah ada gambar? Tak ada. Gambar Ustaz, gambar saya tentu ada. Apa boleh saya belajar sama guru bermanhaj salafi, tapi saya mazhabnya Syafi'i. Syafi'i itu kan salafi. Mengeluarkan Syafi'i dari salafi muskil, problem. Salaf itu siapa? Khairul Qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Abad 4, abad 5, abad 6, abad 7 disebut dengan khalaf. Bila ada orang menyebut aku ni salaf, engkau gila. Sebab salaf itu 3 abad pertama. Siapa yang hidup 3 abad pertama? Mana ada? Maka salaf adalah orang yang hidup 3 abad pertama. Pengikut salaf namanya salafi. Saya subuh membaca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Saat itu saya sedang pengikut Syafi'i, dan Syafi'i adalah salaf. Dari mana Ustaz tahu Syafi'i itu salaf? Syafi'i meninggal 204. 204 masuk tak 3 abad pertama? Masuk. Maka dia adalah salaf. Jadi mengeluarkan Syafi'i dari salaf muskil, problem. Seolah-olah Syafi'i lain, salaf lain. Ini tentang masalah. Tapi yang betul itu adalah bagaimana kalau saya mengikut Ibnu Taimiyah. Karena yang mengaku salafi ini kan sebetulnya Taimi, mengikut Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi dibuang namanya, dipakai salaf. Ini mesti dipahami. Kata salaf itu ditarik, tapi isinya di dalam adalah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Wallahu a'lam. Adakah bid'ah mengamalkan menetapkan jumlah dalam berzikir? Subhanallah, 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 subhanallah 2000. Siapa yang berzikir 2000? Abu Hurairah. Kalau bid'ah berzikir 2000, maka Abu Hurairah masuk neraka jahanam. Sedangkan Abu Hurairah itu orang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 hadis. 5.374 hadis Abu Hurairah, paling banyak sahabat Nabi meriwayatkan hadis. Dan dia berzikir 2000 sebelum tidur malam. Maka kalau ada tuan guru mengatakan engkau berselawat 1 hari 1000, masih boleh, karena amal sahabat. Yang tak boleh itu bila engkau baca ya somat, ya somat, ya somat 1000 kali, maka akan datang 1000 malaikat, dibukakan 1000 pintu langit, ya somat, ya somat, ya somat, ya somat. Itu baru tak betul. Ustaz, saya ini sedang susah hati, anak baru meninggal, apa yang boleh menenangkan hati saya? Berselawat. Berapa kali? Banyak-banyak.
Berapa kali Ustaz? Banyak-banyak selawat. Dia baca selawat 10 kali. Dia rasa dah banyak. Maka kata Ustaz, engkau berselawat 1000 kali. Beli tasbih panjang, di ujungnya ada 10. Satu kali putar 100. 10 kali 1000. Kau 1000. Itu gunanya untuk supaya melatih. Latihan. Manakala pertama kali masuk, sehari berzikir Allah Allah 5000. Allah 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 Allah. Satu syekh mengatakan, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa dia batasi 5000? Karena bila dia kata pada muridnya, zikir aja lah banyak-banyak. Zikir aja lah banyak-banyak. Berapa? Banyaknya berapa? Kan banyak menurut Tuhan belum tentu banyak menurut saya. Menurut orang yang tak pernah berzikir, 100 sudah banyak betul. Tapi bagi orang yang selalu berzikir, 100 sudah ada apa-apanya. Tuan Syekh, ya, kalau pertama ikut kelompok zikir ni berapa kali sehari? Sikit betul, 5000. Oleh sebab itu maka Tuan Guru mengatakan, engkau bertasbih sekian banyak. Engkau, apa kata Syekh Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, man halala 70,000, sesiapa yang membaca tahlil 70,000 kali. Man halala tahlil 70,000, 70,000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau aqalla min dhalik, atau aktsara min dhalik. Kurang dari 70,000 atau lebih dari 70,000. Summa ahda sawabahu lil mayyit, kemudian dihadiahkannya pahalanya kepada orang mati, yamfa'uhu, maka mendatangkan manfaat kepada orang mati. Kenapa dia sebut 70,000? Kalau ada orang mengatakan bid'ah menetapkan angka, kalau bid'ah berarti dalalah, iya. Kalau dalalah berarti neraka, iya. Maka masuk neraka lah Ibnu Taimiyah. Kalau begitu tak jadi. Karena ini imam kami tak jadi. Kalau imam Tuhan baru jadi. Berarti tak betul. Contoh 1000 kali, 2000 kali. Tak salah. Ada mengatakan dikaitkan dengan amalan berdamping dengan jin. Ini kalau dia katakan bila kau baca ya Rahman 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 sebanyak 7000 kali, nanti khadamnya akan datang. Aku adalah khadam ya Rahman. What can I do for you? Jin datang. Jin itu datang. Maka jin hanya datang kepada orang yang tak faham syariat. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berzikir di masjid Baghdad, maka datanglah jin. Apa kata jin? Hai Abdul Qadir Jailani, aku sudah mengampunkan segala dosamu, maka engkau tak perlu lagi berzikir. Syekh Abdul Qadir Jailani membaca ta'awuz, menghembus ke sebelah kiri. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin min kulli ainin lammah. A'udzubikalimatillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Kenapa dia membaca ta'awuz? Karena dia tahu itu syaitan. Dari mana dia tahu itu syaitan? Karena bisikannya bercanggah dengan syariat. Idza ra'aitar rajul, bila engkau pandang ada seorang yatiru fil hawa, boleh terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan engkau tertipu, tapi pandanglah pada istiqamahnya, karena jin dan syaitan mampu melakukan itu. Al-istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Pandang solat berjamaahnya, pandang istiqamahnya. Dalam tajuk kita malam ini, sabar, sabar dalam ketaatan, sabar, sabar melawan maksiat, sabar, sabar ketika datang musibah. Boleh berjalan di atas awan, boleh berjalan di atas air, tapi tak pernah ke masjid. Bila ditanya, awak sembahyang di mana? Masjidil Haram. La tartar, jangan kau tertipu. Wallahu a'lam. Kalau kita meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, sedangkan kita tak pernah berwasiat kepada ahli keluarga kita, tak ada yang tahu kalau kita ada hutang. Bagaimana Pak Ustaz? Orang yang mati syahid bebas daripada 4. Pertama, tak merasakan sakaratul maut. Yang kedua, tak merasakan azab kubur. Yang ketiga, tak merasakan hisab. Yang keempat, langsung direct masuk surga. Illa dain, kecuali hutang.
Maka ayat paling panjang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis satu muka surat khusus tentang hutang piutang. Maka bagi yang belum menulis, balik dari sini tulislah. Sebab bila tidak, kita akan mati dalam keadaan tergantung-gantung dari langit dan bumi. Adapun ayah ibunda kita yang dulu belum membayar hutang, kita tahu, bayarkan dari tirkah harta warisan. Tapi kalau kita tak tahu, maka kita banyak berdoa bersedekah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wallahu a'lam. Apa keutamaan tabligh akbar? Ini istilah saja. Kalau di Riau namanya tausiah. Mari kita dengarkan tausiah dari Al-Ustaz Abdul Somad. Kalau di Kuala Lumpur namanya tazkirah. Dua-duanya ada dalilnya. Kalau tazkirah apa dalilnya? Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Hadhihi tazkirah faman syaa'a dzakara. Tazkirah mengingatkan. Kenapa disebut tausiah? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Maka disebut dengan tausiah. Tabligh, balagha yuballighu, saya menyampaikan. Bila kajiannya hanya beberapa orang saja, tabligh kecil-kecil. Bila jamaahnya banyak sampai keluar, disebut tabligh akbar. Itu istilah saja. Ada sebut dengan pengajian. Tadi malam di kajian di masjid dibuat, dia tulis kajian akbar. Kenapa akbar? Kalau orang banyak datang, Pak Ustaz. Kalau orang kecil datang, kajian asghar. Nah, itu hanya istilah-istilah yang dibuat orang saja. Selama baik, tak salah. Tabligh akbar. Wallahu a'lam. Ya. Baik, kita berhenti sampai pukul 10. Sekarang baru pukul 9 kurang 10 jam saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya bersyukur, fakir bersabar. Mana yang lebih utama, Pak Ustaz? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, maka aku akan tambah. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau orang bersabar, innama yuwaffas sabirun, orang yang sabar, ajrahum bighairi hisab, balasannya tak terhitung. Lalu orang membagi dua. Orang kaya yang bersedekah itu adalah orang yang bersyukur. Sedangkan orang miskin yang tak minta-minta, dia orang bersabar. Malam ini kita luruskan. Orang miskin yang tidak menyumpah serapah, tak caci maki Allah, maka dia sabar dengan kemiskinannya. Sedangkan orang kaya yang bersedekah, dia juga sabar dengan kekayaannya. Dilawannya keinginan untuk beli kereta besar, beli rumah besar, beli kebun besar, cari bini besar, demi untuk supaya anak yatim fakir miskin dia boleh bagi sedekah. Maka kedua-duanya sama-sama sabar. Ini sabar dengan sakitnya, ini sabar dengan fakirnya, ini sabar dengan hartanya. Maka kedua-dua orang ini sabar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bersyukur bukan cuma kaya. Nabi waktu malam bengkak kaki dia. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena darahnya, ayatnya panjang sampai darah turun ke kaki. Kata Aisyah, kenapalah engkau sembahyang lama betul wahai Rasulullah sampai kakimu bengkak? Rakaat pertama surah Al-Baqarah 2 juzuk 4 muka surat. Surah Al-Baqarah. Maka masa itu kata Aisyah, kenapa panjang betul? Apa jawab Nabi? Afala akuna abadan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka kalau begini memahami syukur, yang kaya bersyukur dengan hartanya, yang miskin bersyukur dengan amalnya. Dua-dua bersyukur. Tadi dibagi dua. Kalau susah sabar, kalau kaya syukur.
Yang betul tak begitu. Yang miskin bersyukur dengan amal zikir solat malamnya, yang kaya bersyukur dengan hartanya. Bisa juga dua-duanya sabar, ya. Yang miskin sabar dengan kekurangannya, yang kaya bersabar, tak menturutkan hawa nafsu, tak beli kasut banyak, tak beli beg banyak, tak beli itu ini banyak, hidup bersahaja, tapi dia bagikan ke fakir miskin. Dua-duanya menjadi orang sabar, dua-duanya menjadi orang bersyukur. Tapi kedua-duanya orang-orang yang sabar. Sabar. Yang ini sabar melawan hawa nafsu, yang ini sabar melawan keinginan. Maka malam ini kita sedang mengkaji merubah mindset, main otak, setting yang selama ini sudah kita bagi dua. Ini sabar, ini syukur. Sebenarnya tak begitu. Dua-duanya bersabar, dua-duanya bersyukur. Wallahu a'lam. Nampaknya kertasnya sikit, tapi tak habis-habis. Bolehkah membaca ayat sajadah di subuh pagi Jumat selain surah Tanzil? Yang ada dalam hadis hanya alif lam mim tanzil saja. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi rabbil alamin am yaquluna iftarahu, maka sampai fahum la yastakbirun. Allahu akbar. Dia tegak lagi. Bagaimana kalau dia baca Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kemudian di ujung dia baca wasjud waqtarib. Allahu akbar. Apakah itu juga sunnah? Ya, tapi kualitinya tak sama dengan kualiti yang asli adalah alif lam mim tanzil rakaat pertama, rakaat kedua hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalau hafaz, kalau tak hafaz jangan memaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bila perintahnya kuat, wajib. Bila perintahnya tak kuat, sunnah. Bila larangannya kuat, haram. Bila larangannya tak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Ini namanya hukum taklif 5. Kuat, wajib. Tak kuat, sunnah. Kuat, haram. Tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Nah, membaca alif lam mim tanzil subuh Jumat, kemana masuknya? Sunnah, bukan wajib. Mewajibkan diri dengan yang tak wajib. Maka, tapi anak-anak muda kita yang hafaz, dia maju ke depan menjadi imam, baik. Anda dia baca surat yang lain, tetap baik. Tapi kualiti sunnahnya adalah alif lam mim tanzil. Wallahu. Bagaimana hukum memakai minyak wangi sedangkan kita tahu bahwa itu mengandung alkohol? Buah anggur, inap, dicampurlah anggur yang muda, anggur tua, anggur busuk, dipijak beramai-ramai. Setelah dipijak, ada kaki yang busuk, ada kaki semua, disaring pakai kain tipis, dimasukkan ke dalam botol. Dimasukkan ke dalam labu kuning, labu karak, dibuang isinya, dijemur. Itu dulu tempat menyimpan anggur tadi. Ditutup. Setelah sepekan 7 hari, maka berbuihlah dia ke atas, maka muncullah zat baru. Selesai fermentasi tadi, muncul zat baru bernama alkohol. Bukan bahasa Arab, walaupun pakai al. Alkohol, almari dan aluminium. Alkohol. Nah, apakah alkohol ini najis? Ulama terbagi dua. Kelompok yang pertama mengatakan alkohol ini najis. Mana dalilnya? Innamal khamru, alkohol, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Maka alkohol itu najis, haram. Pendapat pertama ulama Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Albani, rata pukul ulama Saudi Arabia mengatakan alkohol haram. Tapi Syekh Atiyah Sokor daripada Kahirah, Mesir, mengatakan alkohol tidak haram. Dia racun, poison, racun, tidak najis.
Bila kita hendak pergi membunuh lalat, kena racun lalat, maka tidak najis. Solat kita sah. Mana dalil mengatakan alkohol ini tak najis? Innamal khamrul khamar wal maisir judi wal ansab penyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsud najis. Bukan maknanya benda itu najis, tapi najis maknawi. Perbuatan minum khamar itu najis, khamar itu tak najis. Sama macam kita tengok orang berjudi. Kamu dari mana? Berjudi. Najis kamu. Apa berubah dia jadi khinzir? Kan tidak. Perbuatannya itu kita katakan engkau ini najis dah. Najis maknawi, bukan najis aini. Ini kata Syekh Atiyah Safar. Dalil kedua, ketika turun ayat pengharaman khamar, maka semua orang menumpahkan khamar ke jalan-jalan. Sampai jalan-jalan itu basah kerana khamar. Dan sahabat memijak tanah yang basah itu masuk ke dalam masjid. Karena masa itu Masjid Nabawi belum ada semen, belum ada keramik, belum ada tikar lagi. Dan yang bekas, yang sisa-sisa khamar itu menunjukkan tidak najis. Andai najis pasti Nabi marah. Kenapa kamu buang ke dalam? Itu najis. Itulah dalil ulama yang mengatakan bahawa alkohol tidak najis. Ustaz sendiri condongnya kemana? Saya tidak memakai parfum minyak wangi alkohol. Tidak pakai. Saya tadi pakai minyak wangi yang non alkohol. Pakai yang saya suka minyak oud, ain, waw, dal, oud. Oud. Kalau saya pergi umrah, pergi istibah, mau beli apa? Oud. Bahasa Melayu apa? Gaharu. Kayu gaharu, suka. Yang selalu dibakar habaib-habaib. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maka dibakar kayu gaharu. Oud. Orang yang tak faham apa ni, manggil hantu lah. Padahal itu untuk mengharumkan ruang supaya wangi, kerana malaikat suka yang wangi-wangi. Maka pakailah al-khuruj min al-khilafi aula. Tapi bila ada yang memakai ini, tapi sekarang katanya wallahu a'lam bishawab, ada alkohol baru bukan dari khamar, bukan dari khamar. Khamar tadi anggur, tapi alkohol baru wallahu a'lam betul tidak dari babi, dari khinzir. Kalau alkoholnya dari khinzir, maka tak ada membolehkan khinzir. Bulu khinzir boleh jadi brush untuk gigi, bulu khinzir boleh jadi untuk make up, untuk roti, kue, lalu kemudian daging khinzir, darah khinzir untuk filter rokok, lalu kemudian khinzir. Ada sekarang menyebut khamar alkohol baru dari khinzir. Kalau betul ada dari khinzir, maka dia tak ada tahu mau, takkan dia kena pakai khinzir. Khinzir macam doa, mana diterima Allah SWT? Ini na'udzubillah. Rasulullah suka minum minuman yang sejuk. Apakah yang dimaksud minuman yang sejuk? Adakah yang ada ais? Atau air panas yang dibiarkan sejuk? Tempat air Nabi mengharapkan inak bejana daripada emas dan perak. Salah satu sebabnya, kalau diletakkan di dalam perak panas, maka isinya pun ikut panas. Kalau kita bagi ini perak diisi panas, sedangkan kita tahu Madinah itu panas 40-50 derajat Celcius panas. Maka tempat air minum Nabi kayu kecil-kecil disusun menjadi keliling bulat, diikat dengan kawat, lalu dibagi dibagi macam aspal. Begitulah tempat minum makhluk yang paling mulia di dunia dan akhirat itu. Tempat air minumnya hanya kayu yang disusun bulat, diikat dengan kawat. Dari situlah dia minum. Lalu kemudian tempat air minum yang kedua, irbah. Irbah itu kulit kambing. Setelah kambing tadi dibuang dagingnya, dijemur, disama, lalu dijahit balik, diisi air. Itu pun sejuk juga. Air hangat yang dimasukkan ke dalam sejuk. Kita pula tempat air kita tembikar. Tembikar tanah liat yang dicetak,
lepas itu dibakar, diisi air, itu pun sejuk juga. Itulah makna air sejuk pada zaman Nabi SAW. Diletakkan dalam tembikar, diletakkan dalam kayu, diletakkan di dalam kulit kambing, diminum Nabi SAW. Minta amalan untuk kuat ingatan. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor report kepada Imam Waqi', hafazan kurusa. Syakautu ila waqi'in, aku minta kepada Waqi', mengapalah hilang dia, kacau, error, hang. Kata Imam Waqi', li'anna al-ilma nurun, ilmu itu cahaya, wahai Syafi'i. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Allah tak memberikan ilmu kepada orang yang membuat maksiat. Maka imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lepas dari masjid, dia hanya di rumah saja. Dia tak nak pergi ke mana sebab dia takut hafazan hilang. Ustaz Abdul Somad masih ada lagi. Hilang sudah. Tadi di airport KL hilang, entah berapa-berapa hilang. Menengok satu lutut hilang 2 juz. Maka anak-anak kita jaga daripada makan haram syubhat. Bila dia makan riba, dia makan riswah, masuk nasi ke dalam, berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, jantung menyembur naik ke otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah, darah kotor naik ke otak, maka menjadi hitam, menjadi jahat. Maka kita jaga. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, anak yang lahir itu suci bersih. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, dijadikannya Yahudi, yunassiranihi, dijadikannya Nasrani, yumajjisanihi, dijadikannya Majusi. Adapun kami dulu belajar di Al-Azhar, Kaherah, wajib masuk ke kelas tak boleh bawa kertas, hanya bawa satu pena sahaja. Lepas itu jawab, kalau tak dapat menjawab berzikir sajalah supaya masuk ke dalam orang yang sabar bila gagal. Banyak. Kita dah tahu, belum lagi natijah nilai turun, kita dah tahu bahawa kita tak akan lulus. Bila kita tengok kawan sebelah, kita tanya, dia akan tangkap kita, dia akan ambil visa dan kita akan dipulangkan, dibalikkan. Makanya kalau ada pelajar bertanya ke saya, Ustaz dulu belajar memang keras. Ya, sebab apa? Sebab bila dia tangkap saya balik. Kalau balik saya malu pada orang kampung. Sebab dulu dah berangkat kenduri potong kambing. Maka saya mesti belajar. Jadi adapun setelah itu yang kita hafaz dulu banyak hilang. Begitulah zaman sekarang. Maka anak-anak kita disuruh menghafaz, kita jaga hafalannya, kita jaga daripada menengok yang haram, kita jaga dari makan yang syubhat. Selepas itu jangan lupa ibu-ibu, terutama makcik-makcik, doakan anak-anak kita karena dia pernah tinggal 9 bulan 10 hari di sana dan dia pernah mengalir darah puan-puan di dalam darah anak-anak kita karena dia menyusu selama 2 tahun. Mintakan kepada Allah supaya dijagakan Allah hafazannya, karena qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman antara genggaman kuasa Allah. Maka kita minta, ya muqallibal qulub, wa engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ibni, kokohkan hati anakku dalam kebaikan ya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilapan.